Oke, selanjutnya yang akan kita bahas pada video ini setelah kita, tadi di video sebelumnya melakukan update. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan delete pada aplikasi, To Do kita. Di sini kalau teman-teman, intip kita sudah ada beberapa button ya, ada detail, ada edit, dan di sini kita akan menambahkan button baru, namanya adalah, delete gitu. Nah mungkin, di sini kita akan langsung masuk ke halaman, apa ya, ke halaman home-nya, dan di sini di halaman home, mmm, kita akan tambahkan, button baru. Di sini button ya, kalau tadi link, selanjutnya di sini saya akan menambahkan, eee, button baru namanya, delete teman-teman. Oke, di sini mungkin saya akan langsung buatkan on click event-nya. Oke. Oke, ketika button ini diklik, kita akan langsung ini ya, memanggil handle, delete. Ini belum ada, tapi, ekspektasinya di sini menerima sebuah parameter ya, berarti di sini todo.id. Oke, handle delete-nya udah kita panggil ketika button-nya diklik, ketika event kliknya itu di-trigger di, elemen button. Selanjutnya kita akan buatkan dulu di sini handle-nya. Handle delete, dia menerima params ID, lalu di sini yang kita lakukan console log dulu aja teman-teman. Console log di sini ID. Oke, di sini foldingnya kita open. Di sini ada error, errornya apa? Oh, errornya ini ya, ini belum ditutup. Oke, ini console.log ID. Oke, kita sudah, membuat sebuah button. Di sini button-nya adalah, button ketika button-nya ini diklik, kita men-trigger atau memanggil atau menginvoke, function yang namanya handle delete. Lalu kita kirimkan, ID dari to do-nya, dan di sini labelnya adalah, delete. Nah, sekarang kita intip di dalam aplikasinya. Ini aplikasinya seperti ini. Kalau kita klik, ini ID 1 ke-trigger, ID 2, ID 3, dan seterusnya. Nah, sekarang, dari sisi UI-nya kita sudah, berhasil membuat button-nya dan memanggil function-nya. Sekarang kita akan membuat sebuah logic, untuk menghapus data yang ada di server melalui Redux Toolkit. Di sini, seperti biasa saya akan buka lagi, apa ya, file to do slice-nya. Di sini saya akan menambahkan, function baru teman-teman. Di sini kita pakai export karena nanti function ini akan dipakai di file lain. Export, function, async function atau function aja. Berarti di sini, eee, delete to do asyncs gitu. Oke, di sini, dia ekspektasinya adalah menerima 2 parameter ID. Kita akan me-return sebuah, function baru, function inner function-nya di sini seperti ini. Lalu, di sini kita akan melakukan, HTTP request, kita page di sini berarti, http://localhost, 3000/todos/id. Oke, terus yang berikutnya di sini kita akan kasih tahu metodenya adalah delete. Jadi di sini kita option-nya kita isi, bentuknya objek, ada
metode delete. Oke. Oke, kalau udah berikutnya sama kita akan di sini. Lalu di sini ada res gitu kan. Terus di sini kita akan melakukan pengecekan if negasi res dot oke-nya tidak oke, gitu kan. Kita nge-throw new error. Di sini berarti gagal menghapus data. Oke, kalau oke berarti di sini kita return res.json. Kalau berhasil di sini kalau berhasil di sini kita melakukan dan lagi teman-teman kita dapat datanya di sini kita konsol log datanya. Kita belum tahu balikannya apa dari si server. Berarti di sini data kita kasih tahu berhasil menghapus data. Kalau ada error di sini kita catch console.log aja. Oke, untuk metodenya cukup seperti ini teman-teman. Kita sudah membuat logic untuk menghapus datanya. Sini yang membedakan adalah metodenya aja. Delete. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah di bagian home-nya ini teman-teman, kita akan panggil function yang tadi ya. Jadi di sini kita bisa satukan di sini kali ya. Berarti delete to do asing. Oke, delete to do asingnya ini akan kita pakai ketika apa ya, button kliknya dipanggil atau handle delete-nya di trigger. Jadi sini dispatch delete to do asing, kita invoke, kita masukkan params ID-nya. Oke, jadi cukup seperti ini aja teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengetesan di aplikasi kita. Console log-nya kita bersihin. Sekarang datanya ada 7. Sekarang kalau kita hapus, ini coding lagi kita hapus. Oke, console log-nya sudah keluar. Di sini respon dari servernya objek kosong aja, tapi di sini kita melihat console log berhasil menghapus data. Nah, console log ini berasal dari mana? Kalau kita intip di bagian to do slice-nya, console log ini berasal dari sini, berhasil menghapus data. Dan datanya ini objek kosong ya teman-teman, balikan dari servernya. Artinya apa? Artinya berarti kalau sudah sampai sini, datanya itu sudah berhasil ke delete teman-teman. Oke, sekarang kita coba refresh dulu. Oke, datanya sudah hilang. Sekarang tinggal 6. Kalau kita hapus lagi, yang makan lagi berhasil menghapus data. Nah, kalau kita refresh, datanya tinggal 5. Artinya apa? Artinya logic untuk menghapus datanya sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini saya recap dulu sebelum nanti kita membahas yang bagian reactivity-nya. Nah, di sini simple saja sebenarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di halaman ya boleh dari slash to do slash dulu membuat sebuah function untuk mendelete data yang ada di server. Di sini functionnya seperti ini teman-teman. Saya melakukan HTTP request. Kalau oke, saya melakukan console log aja di sini. Dan di sini metodenya adalah delete dan jangan lupa di sini ekspektasinya dia menerima parameter ID ya yang nantinya ini akan digunakan di bagian URL-nya. Oke, kalau functionnya udah ready, berikutnya yang akan kita lakukan adalah memanggil function tersebut ketika buttonnya diklik. Nah, kebetulan button untuk mendelete-nya itu ada di halaman home. Maka yang pertama tentu di sini kita akan mengimport delete to do asingnya di halaman home. Lalu kita akan dispatch dia ketika button delete-nya itu diklik. Dan di sini kita invoke delete to do asing dan kita kirimkan parameter ID. Nah, itu dia untuk logic menghapus datanya.
Oke, yang berikutnya sekarang, kita akan menghandle reactivity-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita delete, datanya berhasil ke-delete, tapi sayang di sini belum reaktif ya. Secara user experience masih, belum bagus gitu. Nah, gimana ketika memang datanya itu di-delete, kita ingin langsung datanya hilang. Nah, di sini ada 2 cara untuk, melakukan atau menghandle reactivity ketika kita, men-delete data. Yang pertama di sini saya akan coba contohkan, berarti di bagian, eee, delete to do asing sebenarnya simpel, yang bisa kita lakukan adalah sini, kita butuh dispatch di bagian inner function-nya tadi belum kita declare, ini dispatch, terus yang kedua di sini sebenarnya kita tinggal nge-patch ulang aja teman-teman, berarti di sini dispatch, di sini berarti patch to dos asing kita invoke. Nah, ini cara pertama, harusnya cara ini works ya. Kita sekarang akan coba. Jadi ketika proses delete-nya ini berhasil, kita akan melakukan, fetch ulang data to-dos-nya ke server, gitu. Sehingga kalau sekarang kita trigger, mungkin olahraganya jangan dihapus, oke, karena olahraga itu penting ya buat kesehatan. Berarti di sini, eee, tidur lagi, kita akan hapus, ini description-nya, dash. Create, nah tidur lagi ini kita akan coba hapus, delete. Nah, sekarang sudah reaktif, datanya berhasil kehapus dan di bagian list-nya juga hilang. Kalau kita refresh, yang tidur lagi juga memang sudah kehapus, jadi nggak ada. Oke, tadi untuk menghandle reactivity-nya, cara yang pertama adalah kita di bagian, action-nya ini, kita menambahkan satu baris baru, kita mendispatch ulang atau nge-patch ulang ke server untuk mendapatkan data to do terbaru. Tapi, bagian ini ada drawback-nya teman-teman, ini, kurang baik. Kenapa? Karena, ketika kita menghapus data, kita request ke server dan ketika datanya berhasil dihapus, kita request lagi ke server untuk mendapatkan data terbaru. Di mana berarti untuk, men-delete data kita ada 2 kali komunikasi ke server. Untuk satu user itu nggak masalah, tapi bayangin sama teman-teman kalau misalkan usernya itu ada banyak, ada misalkan 10.000, 1 juta, atau dan, seterusnya nanti tinggal dikali 2 aja gitu. Yang sebenarnya ini bisa kita handle dari sisi, kliennya aja teman-teman, gitu. Jadi, yang pertama, ini cara yang pertama, sekarang saya akan contohkan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, gimana kita membuat, proses reactivity ini jadi lebih efisien. Jadi, proses fetch-nya itu nggak harus 2 kali nge-delete data sama mengambil data terbaru, tapi cukup men-delete data dan, reactivity-nya tetap ke chip gitu, sesuai yang kita harapkan. Jadi di sini saya akan contohkan, dispatch-nya kita akan hapus. Dispatch yang di bawah sini ya, dispatch, patch to do asingnya kita hapus. Di sini saya akan menggunakan get state. Oke, get state ini apa? Get state ini adalah sebuah function yang bisa kita gunakan untuk mengambil, eee, data data yang ada di store-nya Ridak gitu. Jadi yang pertama mungkin di sini kalau teman-teman, mau lihat dulu si get state ini isinya apa, sekarang kita invoke dulu aja get state ini state. Oke, sekarang, tidur mungkin kita akan delete. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, mmm, apa ya, state-nya ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ada objek, di dalamnya ada, property to do reducer, lalu di dalam to do reducer ini objek lagi ada property to do's. Nah, nanti yang data to do's ini kita akan, lakukan filter berdasarkan ID yang dihapus, lalu kita set lagi ke dalam set to do-nya, data hasil filternya. Jadi logiknya seperti itu. Jadi yang pertama berarti di sini, kita akan melakukan filter, sorry, mengambil datanya dulu dari ini berarti const, eee, to-dos, di sini dari, get state, kita invoke, terus di sini ada to do reducer.
Nah, lalu yang kedua kita melakukan filter cons filter to do, filter to do di sini berarti sama dengan to do's dot filter, berarti to do-nya yang tidak sama dengan to do ID, tidak sama dengan ID. Terus hasil filternya kita akan dispatch, berarti di sini adalah set to do's. Kita sudah punya sebuah action untuk ngeset data to do's kita ke dalam story Dakoti. Di sini set to do's, kita masukin filtered to do-nya. Ini filtered to do's harusnya ya, jangan. Oke. Ini ada typo teman-teman. Word fonts. Ini cara satu. Cara satu ini cara dua. Oke, sekarang cara satunya kita apa namanya ya? Cara satunya di sini kita komen dulu, sekarang kita akan pakai cara dua. Kita coba tes. Oke, datanya sekarang ada 3, mungkin kita tambah baru ya. Apa ya di sini? Tidur. Kita create. Oke, tidurnya udah muncul, sekarang tidurnya kita akan delete. To do is not a function. Oke, ini ada error, berarti harusnya di sini adalah dot to do's gitu. Oke, tadi ada error karena salah mengakses data. Di sini kita buat baru. Tidur di sini, tidur. Create, tidurnya udah masuk, kita refresh, datanya ada 4, sekarang kita delete. Oke, datanya berhasil kehapus dan di sini berhasil kehapus dan di sini di listnya juga hilang gitu. Kalau kita refresh, datanya benar-benar hilang. Nah, tapi walaupun secara behavior sama, di sini secara UX sama, tapi secara optimisasi ini berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika kita berhasil menghapus data, di sini kita nggak melakukan dispatch ke server lagi gitu. Tapi di sini kita melakukan logic untuk menghapus data yang ada di listnya. Kita handle dari sisi kliennya, yang dimana di sini kita mengambil data dari StoryDuck dengan bantuan getState dari sini, gitu kan? GetState dari sini, terus getState-nya kita invoke, dia bentuknya adalah objek. Kita masuk ke to-do reducer dan kita ambil data to-do, data yang mau kita manipulasi. Di sini kebetulan nama datanya adalah to-dos. Lalu di sini kita melakukan filter, filternya itu ID-nya yang tidak sama dengan data yang dihapus. Jadi yang data yang dihapus kita filter, dan kalau misalkan hasil filternya itu sudah jadi, kita akan set dia ke dalam atau memanggil mendispatch sebuah action yang dengan nama set to do. Set to do ini berasal dari mana? Set to do ini berasal dari sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, set to do ini berasal dari sini. Set to do gitu. Ini set to do ini mungkin saya folding dulu. Ini set to do ini berasal dari sini. Foldingnya nggak bisa ya, set to do ini berasal dari sini. Nah, ini berasal dari mana? Ini berasal dari sini, teman-teman. Jadi berasal dari sini set to do-nya, kalau ini di invoke kita akan reassign data baru ke dalam state to do-nya itu. Gitu. Nah, jadi itu dia cara kita menghandle apa ya, reactivity pada apa ya, Redux Toolkit ketika ada proses menghapus data gitu. Jadi di sini sekali lagi teman-teman bisa menggunakan getSet untuk mengambil semua resource yang ada di store-nya Redux.
Nah, itu dia teman-teman untuk, cara menghandle hapus data di Redux dengan, dengan melalui Redux Toolkit. Di sini, tadi kita juga sudah belajar gimana cara menghandle reactivity ya, ada 2 cara, ada yang kita nge-fetch ulang ke server, sama ada yang kita handle dari sisi kliennya. Secara behavior sama, tapi secara, eee, efisiensi itu lebih efisien yang cara 2. Terima kasih, sampai ketemu lagi di playlist berikutnya.